Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk gaib selain malaikat. Kita akan masuk ke dalam bab ketujuh, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Siapakah malaikat itu? Pengertian iman kepada malaikat. Menurut bahasa, malaikat merupakan kata jamak dalam bahasa Arab yang diambil dari kata malak yang berarti kekuatan. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak dapat diindrakan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya yang selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak memerlukan apapun terkait dengan kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Setiap hari, setiap waktu hanya dihabiskan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama dan tugas malaikat. Malaikat itu ada berapa? Malaikat ada banyak, yang kita ketahui hanya 10. Di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Satu, Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul utusan Allah. 2. Malaikat Mikail. Mikail diberi tugas oleh Allah untuk membagi rezeki. 3. Israfil, yaitu diberi tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala atau terompet. 4. Malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa makhluk apabila ajal telah datang. Malaikat ini disebut juga dengan malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. 5. Malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga surga. Malaikat Ridwan bersifat lemah lembut, ramah kepada penghuni surga. Di dalam Al-Quran, surga disebut juga dengan Al-Jannah, yaitu suatu tempat di akhirat yang beraneka ragam kenikmatan yang belum pernah terlihat, terdengar, dan terpetik di hati manusia. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surga ada 8 macam, yaitu surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, surga Ad, dan surga Darul Jalal, surga Darussalam, dan surga Darul Qarar. 6. Malaikat Malik atau disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Tugas malaikat Malik adalah menjaga neraka. Malaikat Malik bersifat tegas dan keras. 7. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia, dan ke-8 malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal yang buruk yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Malaikat Raqib Atid disebut juga dengan malaikat kiraman katibin. 9 dan 10 adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memberi pertanyaan kepada manusia di alam kubur, yaitu mengenai permasalahan Tuhan, agama, Nabi atau Rasul, kiblat, dan teman. Sifat-sifat malaikat.
Di antara sifat-sifat malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah 1. Malaikat diciptakan Allah dari nur. 2. Malaikat memiliki sifat patuh, tunduk, jujur, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. 3. Malaikat bersifat disiplin, tidak mendahului baik ucapan dan perbuatan kecuali diperintahkan oleh Allah. 4. Malaikat bersifat rendah hati atau tidak sombong. 5. Malaikat mempunyai sifat sangat tekun dan tidak merasa letih. 6. Malaikat selalu bersujud kepada Allah. Yang ketujuh, malaikat tidak berjenis kelamin. 8. Malaikat tidak makan dan minum, tidak mempunyai hawa nafsu. 9. Malaikat tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Dan yang ke-10, malaikat tidak pernah tidur. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat perlu dibuktikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Adapun wujud dan sifat perilaku tersebut adalah 1. Bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa berusaha mentaati segala perintah Allah dan tidak melanggar larangan Allah, sebagaimana malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat. 3. Selalu berharap agar dicintai para malaikat yang selalu mendoakan dan mengajak manusia ke jalan yang benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Selalu berhati-hati dalam berbuat karena malaikat selalu mengawasi setiap langkah manusia. 5. Bersikap tawadhu. 6. Menumbuhkan keikhlasan dalam kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah. Hikmah beriman kepada malaikat diantaranya 1. Mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 2. Mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. 3. Meneladani sifat-sifat malaikat. 4. Senantiasa berbuat dan bertindak secara hati-hati. 5. Kita akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin, iblis, atau setan. Apa itu jin? Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nyala api. Ada yang taat kepada Allah dan sebagian ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menjelaskan kebenaran adanya jin disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Iblis atau setan. Iblis adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari api. Sifat dasar iblis adalah sombong dan durhaka kepada Allah. Sedangkan setan adalah makhluk yang sifatnya selalu menggoda manusia agar terjerumus ke lembah dosa. Perbedaan antara malaikat, jin, iblis atau setan. 1. Malaikat diciptakan dari cahaya, sifatnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah durhaka kepada Allah. 2. Jin diciptakan dari nyala api, ada yang beriman dan ada pula yang kafir. 3. Iblis atau setan diciptakan dari api yang sifatnya selalu mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat.
Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. 1. Senantiasa berusaha untuk mentaati Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Bersikap tawadhu kepada Allah dan selalu mengagungkan Allah. 3. Bersikap hati-hati dalam hidup ini. Langkah-langkah agar terhindar dari godaan setan. 1. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. 3. Memperbanyak ibadah kepada Allah seperti sholat malam, puasa sunat, bersedekah, dan maupun berinfak. Yang keempat, mengamalkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas, silahkan dikerjakan di buku LKS. Dibuka LKS-nya pada halaman 119 sampai dengan 120, dijawab dengan singkat dan jelas. Sampai di sini dulu pembahasan akidah akhlak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.